Perjanjian hutang piutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Qardul Hasan. Nah, di sini apabila pilihan seseorang peminjam adalah pinjaman gadai dalam bentuk qardul hasan, maka biasanya peminjam adalah pengusaha pemula yang baru memulai usahanya. Namun, pengusaha lama juga bisa meminjam apabila kondisi perusahaannya sedang lesu. Perjanjian hutang dalam bentuk Al-Qardul Hasan adalah perjanjian yang terhormat. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat harus memperlakukan satu sama lain secara terhormat pula. Dan apabila waktu sudah jatuh tempo, semua hak dan kewajiban harus diselesaikan. Dan apabila terjadi peminjam yang tidak mampu membayar hutangnya, maka perjanjian yang lama dapat diperbarui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaiannya. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan melalui arbitrasi atau pengadilan. Perjanjian yang kedua adalah perjanjian dalam bentuk al-mudharabah. Jadi dalam perjanjian ini, jika seseorang peminjam dan pemberi pinjaman dapat memilih pinjaman gadai dalam bentuk mudharabah apabila kedua belah pihak telah sepakat dan telah menghitung bahwa usaha yang akan dijalankan itu ekonomis untuk menguntungkan. Nah, dan apabila terjadi masalah seperti peminjam tidak dapat melunasi hutangnya, sama halnya dengan perjanjian qardul hasan. Perjanjian ini tuh dapat diperbarui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaiannya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan melalui arbitrasi atau pengadilan. Kali ini kita akan membahas prospek pegadaian syariah. Dengan asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah, maka yang dikehendaki adalah perusahaan yang cukup besar, yaitu yang mempunyai persyaratan 2 kali modal disetor setara dengan perusahaan asuransi. Minimum 2 kali 15 miliar rupiah atau sama dengan 30 miliar rupiah. Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT atau SWOT atau dengan penelitian yang pertama kekuatan, strength, kedua kelemahan, weakness, ketiga peluangnya, opportunity, dan keempat ancaman, threat. Dan yang pertama kita akan membahas kekuatan, strength dari sistem gadai syariah. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk perusahaan, gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan nasional yang pertama. Hal ini besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian syariah. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pada konferensi yang kedua, menteri-menteri di luar negeri Muslim di Indonesia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan Islamic Development Bank atau IDB yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974, di mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada Articles of Agreement-nya pasal 2 ayat 11 akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi suatu tempat atau daerah. Pinjaman lunak Al-Qardul Hasan dan pinjaman mudharabah dengan sistem bagi hasil pada gadai syariah sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang pertama, menyediakan pinjaman murah bebas bunga yang disebut Al-Qardul Hasan adalah jenis pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini semakin tingginya tingkat bunga. Kedua, penyediaan pinjaman mudharabah mendirikan terjalinnya kebersamaan antara penggadaian dan nasabahnya
dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil. Ketiga, investasi yang dilakukan nasabah pinjaman mudharabah tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang atau bunga pinjaman yang harus dihitungkan. Keempat, pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dari negeri maupun luar negeri. Kelemahan atau weakness dari sistem mudharabah. Pertama, berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Ini adalah salah satu yang dapat menjadi bumerang karena pegadaian syariah dapat menjadi sasaran empuk bagi mereka yang bersikap tidak baik. Kedua, memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Ketiga, karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga profesional yang handal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat daripada yang dihadapi. Opportunity. Dari pegadaian syariah, bagaimana peluang dapat didirikan pegadaian syariah dan kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari berbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang besar. Pertama, peluang karena pertimbangan kepercayaan agama. Yang dimaksudnya adalah hal yang nyata di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Masih banyak yang menganggap bahwa menerima atau membayar bunga adalah termasuk menghidup suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang, maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada sekarang. Kedua, adanya peluang ekonomi dari berkembangnya pegadaian syariah. Selama repelita ke-6 diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah yang besar. Dari jumlah tersebut diharapkan sebagian besar dalam disediaan dari tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri. Sebagaimana pelengkap saja, dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya semakin kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dan selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas ancaman atau threat dari pegadaian syariah. Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian syariah itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang menghalangi perkembangan pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka karena umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bagaimana pegadaian syariah itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang yang tanpa pandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dengan mengenali ancaman terhadap dikembangkannya pegadaian syariah ini, maka dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dikembangkannya pegadaian syariah ini, maka kita harus mengenali cendekiawan. Nah, dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dikembangkan pegadaian syariah ini, maka diharapkan para cendekiawan muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan penangkalnya. Dari analisa SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah perum pegadaian syariah yang telah dioperasikan sistem syariahnya maupun pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan atau weakness sistem mudharabah dapat dikurangi dan ancaman threat dapat diatasi. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.